Saya kan sudah sering bilang bahwa apa yang disebarkan oleh Roy, Panci, Tifa, Tifu, serta Rismon hantu gentayangan dari Yamaguchi ini adalah fitnah. Dan ini terus-menerus saya sampaikan di video-video saya. Sebenarnya bukti-bukti sudah sangat banyak bahwa ini adalah fitnah. Tapi memang media-media memanfaatkan isu ini untuk mendapatkan cuan. Inews melalui pembawa acaranya itu si Aiman itu sengaja membawa masalah ini untuk dijadikan buli-bulian di atas panggung, pertikaian-pertikaian ala-ala anak TK, tawuran-tawuran narasi antara orang yang pro kepada si Panci dengan yang pro kepada Pak Jokowi, sengaja diciptakan supaya ini menjadi seru. Padahal ini adalah pendidikan yang sangat tidak baik buat bangsa kita. Tetapi televisi kita memang semakin hari semakin menampakkan kebobrokannya. Seharusnya memang media-media televisi seperti ini ditertibkan oleh Menkom Info. Tapi Menkom Info sepertinya menganggap ini remeh dan biasa-biasa saja. Mereka tidak tertarik untuk membahas perihal TV-TV yang memanggil narsum-narsum kampungan seperti Roy Suryo, Tifa, Rismon, Kosinudin, dan kawan-kawannya itu. Yang memamerkan kedunguannya dan kebodohannya di atas panggung. Ini adalah pembodohan publik, teman-teman. Menyebarkan berita bohong, fitnah di panggung-panggung televisi. Ini adalah pembodohan publik. Negara kita yang sudah merdeka sekian puluh tahun masih saja dibodoh-bodohi oleh media televisi. Mereka yang mengaku media-media profesional, wartawan-wartawan profesional yang katanya punya visi-visi mendidik bangsa. Padahal faktanya mereka membodohi kita. Kita harus menyadari itu, teman-teman. Jangan kalian menyambut acara-acara yang diadakan oleh TV-TV brengsek ini sebegitu gegap gempitanya ditonton sampai habis. Mereka dapat duit, kita dapat kebodohan. Kita dapat kedunguan, teman-teman. Tiap hari otak kita dijejali oleh fitnah dan kebohongan. Ijazah Pak Jokowi ini asli. Kenapa media-media televisi masih membahas itu juga? Terus-menerus setiap hari. Apakah media-media televisi itu isinya orang-orang dungu semuanya? Yang tidak meyakini apa yang dikatakan oleh UGM. UGM ini lembaga tempat Pak Jokowi kuliah menyatakan asli. Tapi masih saja digoreng-goreng. Dan akhirnya kita sekarang jadi kesal juga ya. Karena satu persatu orang yang menyebarkan fitnah ini minta maaf. Mereka meminta pengampunan dalam kasus ini. Padahal jejak digital jelas bahwa Rismon pernah mengatakan bahwa dia tidak akan mundur sejengkal pun dari kasus ini. Dia tidak akan minta maaf. Dia tidak akan jadi pengkhianat RRT katanya. Ketika Anda punya skripsi bodong, maka ijazah pasti bodong. Coba tanyakan pada para mahasiswa itu yang mengikuti proses akademik. Ya. Semua mahasiswa UGM terutama itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara skripsi, KKN, dan ijazah. Salah satu bodong, maka ijazah pasti bodong. Kayak kucing, Rismon. Dia mengatasnamakan rakyat, meneliti ijazah seorang presiden ketujuh kita. Dengan sembrono, dengan ilmu yang tidak bisa ditangkap oleh nalar. Dia menggunakan istilah-istilah yang sulit agar rakyat yang bodoh itu menganggap bahwa dia itu pintar, peneliti cerdas. Padahal dia itu setolol-tololnya manusia. Itu. Kalau dia mengatakan dia peneliti, bullshit, dia bukan peneliti. Dia cuma penyebar berita dusta. Hanya karena dia punya keinginan agar viral. Nama dia viral disebut-sebut terus di media. Roy Panci juga begitu. Ingin terus-menerus viral. Tifa pun begitu. Ingin mencari panggung di media-media. Dan bodohnya media kita memberikan mereka panggung. Tentunya akan ada alasan. Kenapa mereka memberi panggung orang-orang gila ini? Pasti ada alasan. Teman-teman, Pak Jokowi orang baik. Saya sebenarnya tidak tahan lagi melihat caci maki dari para pembencinya. Tetapi saya harus melawan. Saya harus membela beliau. Karena ini adalah panggilan hati. Kalau orang bilang, lebay si DJ ini. Bilang aja si DJ mau menjilat Jokowi. Saya nggak dapat apa-apa dari Pak Jokowi. Dapat apa saya? Kalau saya mau kaya, tiap hari saya bikin video. Tapi saya membatasi diri. Karena saya tidak butuh harta benda kekayaan. Saya tidak butuh pamor, tidak butuh ketenaran. Saya hanya akan membuat video sekali-sekali. Karena saya ingin nabokin si trio gila itu, teman-teman. Bayangkan saja. Seorang Egy Sujana yang sangat membenci Pak Jokowi. Dari kata-katanya penuh dengan kebencian yang mendarah daging. Tapi akhirnya dia bisa memuji-muji Pak Jokowi. Ketika dia diberikan restoratif justice. Itu yang namanya penjilat. Karena dia memperoleh sesuatu sehingga dia memuji-muji Pak Jokowi. Itu penjilat. Nah, kalau di Jana Jenderal dapat apa? Saya tidak dapat apa-apa. Tapi saya selalu membela Pak Jokowi. Karena apa? Beliau orang baik. Harus saya bela. Prinsip hidup saya harus membela orang-orang baik. Orang-orang yang punya kemanfaatan buat umat, buat bangsa, buat negara ini. Saya harus bela. Sementara kalian yang membela Roy Panci, Tifa, Rismon, apa yang kalian dapat dari mereka? Apakah mereka sudah memberikan sesuatu yang bermanfaat buat bangsa? Tidak. Mereka menjejali kalian dengan kebohongan, dengan dusta. Ijazah Rismon Sianipar disindir oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Menurut Roni, ijazah Rismon Sianipar yang diklaim dari universitas di Jepang tidak ditemukan. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismon Sianipar dan hasilnya tidak ditemukan di Yamaguchi University. Ini ada kecurigaan
bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100% kemarin saya cek ke Yamadai, Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Yang mereka bilang ilmu pengetahuan padahal isinya kosong. Kalian dijadikan orang-orang dungu oleh mereka. Kalian diubah dari orang waras menjadi orang gila oleh mereka. Dan kalian terima itu. Satu persatu orang-orang yang benci Pak Jokowi akan tumbang. Dan disusul oleh Rismon yang sepertinya dia sudah stres berat ketika ijazah dia di Yamaguchi sudah terdeteksi palsu. Semua kebohongan dia tercium oleh kita. Dan dia mulai ketakutan. Orang-orang yang membenci Pak Jokowi adalah pembohong. Semuanya pembohong. Tifa pembohong. Rismon pembohong. Roy Panci pun pembohong. Pendusta mereka semua itu. Pak Jokowi, kalau Bapak menonton video saya ini, tolong jangan beri ampun orang-orang ini. Bapak masih ingat bagaimana mereka mengunjungi kuburan almarhumah ibunda Bapak? Kami yang sakit hati, Pak, melihat mereka. Pak Jokowi, 3 orang ini sungguh sangat keterlaluan. Itu nggak pernah lagi saya lihat. Bunkernya. Nanti saya tanyakan dukun Opu Ahanon di Balige. Nanti saya tanya itu bunkernya Jokowi di mananya posisinya itu. Iya. Katanya ada di ini, katanya sih di 3 kota. Ada yang menerawang seperti itu ya. Di 3 kota, salah satunya Boyolali. Kalau saya nggak salah di Boyolali itu, Dr. Rismon, ada namanya Museum Sejarah Jokowi. Wow. Berarti Jokowi itu sudah tinggal sejarah ya? Atau gimana maksudnya ini? Saya bingung. Saya tahu kayaknya museum Jokowi itu pasti ada di Giriroto. Giriroto ya? Nenek moyangnya Jokowi Ngeri kan kali. Giriroto. Itu katanya sentral PKI. Oke, sentral PKI. Pergerakan PKI. Jangan-jangan DNA Aidit dieksekusi di Giriroto. Kan Wah, itu kita harus cari tuh. dia dieksekusi di Boyolali loh. DNA Aidit oke. itu. Mungkin Dr. Rismon mau ke Giriroto. Iya, kita akan tanyakan dokumen-dokumen PKI di sana. Karena di situ bermula ini semua. Kalau Bapak punya hati yang lapang, yang luas, Bapak pemaaf. Beda dengan kami, Pak. Kami pembela Bapak tidak rela jika mereka diberikan pengampunan. Mereka harus dipenjara, Pak. Dipenjara 12 tahun minimal. Sehingga negara kita terbebas dari dajjal-dajjal laknatullah, penyebar fitnah, dusta, berita bohong. Mereka sangat kejam, Pak. Sangat kejam terhadap Bapak dan keluarga Bapak. Kami berada di sebuah tempat OTW untuk menjumpai satu atau beberapa orang saksi di sebuah kota lain terkait dengan ijazah yang katanya diproduksi dari Salemba. Kami sakit hati. Jangan beri maaf mereka, biarkan mereka membusuk di penjara. Terima kasih, Pak.